فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kan. Kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita masih pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah. Setelah kita baca faedah yang disebutkan oleh beliau sampai faedah yang ke-12. Nah, faedah yang terakhir bahwasanya yang wajib dilakukan adalah mengusap. Seandainya kepala itu dicuci tanpa menjalankan tangan di atasnya, maka ini tidak cukup. Karena dia belum mendatangkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum. Sekarang kita baca yang ke-13. Qala al-muallif rahimahullah as-salisa asyar, yang ke-13. Al-amru bi ghaslil rijlain ila al-ka'bain. Perintah untuk mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Wa yuqalu fihima ma yuqalu fil yadain. Dan dikatakan pada keduanya apa yang telah dikatakan pada dua tangan. Ini caranya sama persis. Ini ilal ka'bain artinya ma'al ka'bain. Ilanya maknanya ma', sehingga mata kaki termasuk yang dicuci. Nah, Ar-Rabi'a Asyar, yang ke-14, fi harrat ala Rafidah. Di dalamnya terdapat bantahan kepada kelompok Syiah Rafidah. Ala qira'atil jumhur bin nas. Terhadap bacaan jumhur dengan menasab. Wa arjulakum. Ini bacaan jumhur. Ahli qira'ah bacanya dinasab. Wa arjulakum. Sehingga kaki juga dicuci. Orang-orang Syiah tidak. Mereka kakinya diusap.
Orang-orang Syiah Rafidhah, kaki mereka ketika wudhu itu tidak dicuci. Karena mereka nggak pakai bacaan nasab. Makanya di banyak masjidnya mereka itu mereka letakkan semacam birkah, genangan air ketika keluar dari tempat wudhu. Ini tujuannya untuk mengelabui kaum muslimin, agar ketika nanti mereka selesai wudhu dan melewati genangan air tersebut, maka terlihat kaki mereka itu dalam keadaan basah. Karena aslinya mereka ketika wudhu kakinya tidak dicuci, hanya diusap. Nah sayangnya kebiasaan ini diikuti oleh banyak kaum muslimin. Banyak dari kaum muslimin ikut-ikutan menjadikan di masjid mereka dekat dengan tempat wudhunya ada genangan airnya. Padahal ini yang memulainya adalah orang-orang Syiah, agar tidak ketahuan kaki mereka itu tidak dicuci. Kan mau nggak mau harus melewati air itu, sehingga mau nggak mau kan kakinya nanti apa? Basah. Nah mereka tidak membaca Al-Quran ini dengan bacaan nasab. Mereka hanya kasroh wa arjulikum dan diatofkan kepada kepala, sehingga diusap kata mereka. Dan sudah kita jelaskan kemarin di kasrohnya arjulikum dalam sebagian qiraah itu bukan berarti hukumnya sama seperti hukum kepala. Tapi di kasroh kenapa kemarin? Mujawarah. Karena dia bertetangga dengan kata yang barisnya kasroh. Sehingga ikut-ikutan di kasroh. Sehingga dia i'rabnya aslinya nasab. Loh kok bisa kayak gitu? Ya, buktinya ini bacaannya jumhur. Buktinya kita, dalilnya kita adalah bacaannya jumhur ahli qiraah membacanya dengan nasab wa'ar julakum. Nah mereka nggak melihat kepada bacaan ini. Mereka hanya memperhatikan bacaan apa? Kasrah. Padahal dalam bahasa Arab ada yang namanya di kasrah karena mujawarah. Di kasrah karena bersampingan dengan yang kasrah. Sehingga i'rabnya seharusnya jadi nasab. Nah, tanda fathahnya, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Nggak bisa nampak karena bersampingan dengan sesuatu yang kasrah. Wa arjulikum. Nah, karena sebelumnya wamsahu biru'u sikum. Sama-sama apa? Sehingga dalamnya ini terdapat bantahan bagi kelompok Rafidhah yang mereka membaca bacaannya jumhur dengan cara dinasab wa arjulakum. Wa annahu la yajuzu mashuhuma madamata maksyufatain. Dan bahwasanya tidak boleh mengusap keduanya. Kedua kaki tidak boleh diusap selama keduanya terbuka. Maksyufatain artinya tidak ada penutup. Nah, kalau ada penutupnya boleh diusap sebagaimana dalam hadis-hadis. Kalau ada penutupnya pada kakinya maka tidak mengapa dia kakinya diusap. Nahum? Nah. Al-khamis asyar yang ke-15 fihil isyaratu ila mashil khuffaini ala qiraatil jar. Di dalamnya terdapat isyarat kepada pengusapan sepatu. Khuf itu sepatu dari kulit biasanya. Diusapnya sepatu menurut berdasarkan bacaan yang jer, yang kasroh. Wa arjulikum, kalau mau tetap pakai bacaan itu, maka dibawa kepada makna yang kedua ini. Bahwasanya yang diusap kaki itu adalah ketika ada sepatunya. Ketika sedang pakai sepatu, maka diamalkan bacaan apa ini? Kasroh. Sehingga ada dua pengamalan, ada dua ihtimal. Ada dua penjelasan untuk bacaan kasroh. Yang pertama tadi apa? Mujawarah. Dia di kasroh karena bersampingan dengan yang kasroh. Sekarang kasroh untuk isyarat kepada pengusapan sepatu. Diusap, iya betul memang diusap. Tapi ketika kakinya ada sepatunya atau kaos kaki. Mahfum? Kalau mau dimanakan hukumnya sama dengan kepala, maka dibawa kepada kondisi ketika kaki tersebut sedang ada
sepatunya atau kaos kakinya. Maka saat itulah wa arjulikum maknanya sama dengan biru'u sikum, sama-sama diusap. Mafhum sampai sini? Nah. Ala qiraatil jar fi arjulikum. Wa takunu kullun minal qiraataini mahmulatan alal maknan. Sehingga masing-masing dari dua bacaan tersebut dibawa kepada makna yang berbeda. Wa arjulakum punya makna sendiri, wa arjulikum punya apa? Makna sendiri. Wa arjulakum berarti dibawa pada kondisi ketika kakinya nggak ada penutupnya. Wa arjulikum dibawa kepada makna ketika kakinya ada penutupnya. Selesai. Masing-masing qiraah punya makna apa? Sendiri-sendiri. Wa arjulakum berarti disamakan kayak wajah. Berarti dicuci. Kapan ini? Ketika kakinya tidak ada penutupnya. Wa arjulikum berarti ini hukumnya sama kayak ru'usikum. Berarti diusap. Kapan? Ketika kakinya ada penutupnya. Masing-masing qiraah punya makna sendiri-sendiri. Nah. Fa'ala qira'atin nasbi fiha, maka dengan bacaan dinasab pada ayat tersebut, ghasalahuma in kanata makshufatain, maka dia mencuci kedua kakinya jika keduanya dalam keadaan terbuka, dicuci jika kakinya terbuka. Wa ala qira'atil jarri fiha masahahuma idza kanata masturataini bil khuf. Adapun dengan bacaan mengkasrah di jer pada ayat tersebut, maka dia mengusap kedua kakinya jika keduanya tertutup dengan sepatu atau kaos kaki. Sampai sini selesai. Nah. As-sadis asyar, yang ke-16. Al-amru bit-tartib fil wudu. Perintah untuk berurutan dalam berwudu. Perintah untuk tartib. Tartib itu urutan. Nggak boleh kelang-kelang, nggak boleh loncat-loncat urutannya. 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 4, nggak boleh. Harus tartib. Perintah untuk berwudu secara berurutan, sebagaimana yang Allah perintahkan. Li'anna urutannya bagaimana? Wajah, tangan, kepala, kaki. Harus seperti itu urutannya. Paham ya? Nah. Li'anna Allah Ta'ala dzakaraha murattabatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara berurutan. Allah enggak ngaca. Nah. Wa li'annahu adkhala mamsuhan wa huwa ar-ra'su bainal mawsulain. Dan juga Allah memasukkan usapan di tengah-tengah, yaitu kepala, di tengah-tengah dua cucian. Ini kan kalau secara rapian kan terlihat kurang rapi. Enggak berkelompok dia. Pertama wajah dicuci, kemudian masuk tangan dicuci. Kemudian masuk apa tengah-tengahnya? Kepala masuk lagi kaki, cuci lagi. Dimasukkan usapan di antara dua apa ini? Cucian. Ya kalau mau rapi kan cucian dulu, siapkan, selesaikan, baru apa? Usapan, ya kan? Tapi ketika tengah-tengah ini dimasukkan oleh Allah usapan di tengah-tengah cucian, ini menunjukkan memang urutannya harus seperti itu. Karena kalau mau rapi kan harusnya selesaikan dulu apa ini? Cucian dulu, ya kan? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Kan rapi bahasanya. Karena nggak diulangi lagi fiilnya soalnya. Mau digandeng-gandengkan saja ini. Ya, kan satu gandengan itu. Wajah, tangan, kaki ini kan satu gandengan. Pakai fiil apa? Fagsilu, iya kan? Karena semuanya mau dia apa? Mau dicuci. Sementara fiilnya cuma sekali aja disebutkan. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum. Ini baru rapi, ya kan? Baru setelah itu wamsahu birusikum. Tapi ternyata Allah enggak. Allah selipkan di tengah-tengah cucian ada apa? Usapan. Menunjukkan memang berarti urutannya memang harus apa ini? Harus seperti ini. Nah. Wala yu'lamu lidzalika faidah ghairu tartib.
dan tidak diketahui ada faedah darinya, dari dimasukkannya usapan di antara dua cucian, kecuali faedah ini saja. Faedah apa? Tartib. Berarti wudunya harus apa memang? Berurutan seperti ini. Wajah, kaki, tangan, kepala, baru apa? Kaki. Nah. Yang ke-17. As-sabi asyar. Anna tartib makhsusun bil a'dha'il arba'ah. Bahwasanya urutan khusus untuk anggota wudu yang 4. Al-musammayat fi hadhil ayat, yang disebutkan dalam ayat. Yang wajib berurutan hanya anggota wudu yang 4 yang disebutkan dalam ayat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Wa amma tartib bainal matmadah wal istinsyaq. Adapun urutan, pengurutan antara wajah, antara matmadah dan istinsyaq, kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, wal wajh dan juga wajah, au bainal yumna wal yusra, atau antara kanan dengan kiri. Ini kan satu anggota. Cuman urutannya dibalik, kanan sama kiri dulu baru apa? Kanan. Minal yadaini warijlain, baik dari kaki maupun tangan, fa inna dzalika ghairu wajib, maka itu tidak wajib. Karena yang Allah sebutkan berurutan di dalam Al-Qur'an hanya anggota berapa? 4 saja. Sehingga untuk matmadah sama cuci wajah ini enggak masalah, enggak wajib harus apa? Berurutan. Boleh wajahnya dulu dicuci baru setelah itu dia apa? Matmadah atau apa? Istinsya. Kita nggak bicara afdal, kita bicara wajibnya. Kalau afdalnya ya jelas bagaimana yang dicontohkan oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahfum ya? Antara matmadah, istinsya dengan wajah ini nggak wajib berurutan, karena nggak masuk dalam ayat. Yang Allah sebutkan dalam ayat secara berurutan hanya 4 anggota wudhu. Mahfum sampai sini. Begitu pula antar anggota wudhu yang 2, kanan dengan kiri. Nah, yang penting tangan diusap, dicuci setelah apa ini? Wajah. Mau yang kanan yang kirinya nggak disebutkan oleh siapa? Allah hanya menyebutkan yang penting setelah mencuci wajah, cuci apa? Tangan. Setelah mengusap kepala, cuci apa? Kaki. Iya kan? Allah nggak merinci kanan, antara kanan dengan apa? Kiri. Maka kata beliau, adapun urutan antara kumur-kumur dan istinsyak dan wajah, atau antara kanan dengan kiri dari tangan dan kaki, maka itu tidak wajib. Bal yustahabbu, bahkan disunnahkan. Taqdimul matmadah wal istinsyak ala ghuslil wajh, disunnahkan untuk mendahulukan matmadah dan istinsyak sebelum mencuci wajah. Wa taqdimul yumna ala al-yusra minal yadaini wal rijlain, dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri dari 2 tangan dan 2 kaki. Hukumnya apa? Sunnah. Wa taqdimu mashir ra's ala mashil udhunain, dan juga disunnahkan mendahulukan mengusap kepala daripada mengusap apa? Telinga. Ini kan satu bagian sebenarnya. Nah, yang penting kepala itu diusap setelah mencuci apa? Tangan. Sudah. Mau kupingnya duluan atau kepalanya duluan, ini hanya sunnah saja, mendahulukan apa? Yang mana sunnah? Kepala apa kuping? Kepala. Langsung sampai sini ya, kawan. Sehingga yang wajib tartib hanya anggota wudhu yang berapa? 4 yang Allah sebutkan di dalam. As-samin asyar, yang ke-18. Al-amru bitajdidil wudhu inda kulli shalah. Perintah untuk memperbarui wudhu ketika setiap kali hendak sholat. Setiap sholat perbarui wudhunya. Diperbarui berarti wudhunya masih ada. Wudhu lama masih ada berarti. Makanya ditajdid, diperbarui, menunjukkan wudhu yang lama masih ada. Perintah untuk memperbarui wudhu ketika setiap kali sholat. Litujad suratul ma'mur, agar didapatkan bentuk dari perintah ayat ini. Ayat ini nyuruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati
faghsilu. Kalau kalian mau sholat maka cucilah wajah kalian, maka wudhulah kalian. Supaya kita terlihat melaksanakan perintah ayat ini, maka tanpa pandang keadaan, mau masih ada wudhu atau tidak ada wudhu, maka berwudhu saja setiap kali hendak apa? Sholat. Yang beda hukumnya. Kalau tidak wudhu sebelumnya, maka wudhunya pas mau sholat hukumnya wajib. Ketika masih ada wudhu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah diperintahkan tidak? Diperintahkan. Iya kan? Cuman perintahnya tidak sekuat wajib. Sehingga ini perintah untuk memperbarui wudhu meskipun wudhunya masih ada setiap kali hendak sholat. Supaya nampak kita menjalankan perintah. Litujat suratul amr. Supaya nampak bentuk dari perintah Allah itu. Idza kumtum ila sholati faghsilu. Nah, sampai sini ya. Masya Allah. At-tasi' asyar. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian besar keadaannya. Beliau memperbarui apanya? Wudhunya. Makanya ketika Fathu Makkah, ketika para sahabat melihat atau Umar melihat Rasul sholat dalam 5 waktu itu dengan 1 wudhu, mereka bertanya-tanya. Karena nggak pernah didapati dari Rasul SAW. Ya Rasulullah, kok engkau sholat 5 waktu dengan 1 apa ini? Wudhu saja. Apa kata Rasul? Amdan fa'altuhu ya Umar. Sengaja saya lakukan wahai Umar. Supaya menunjukkan nggak wajib berwudu setiap kali apa? Sholat. Kalau masih ada wudunya ya silahkan. Wudu, sholat pakai wudu yang lama. Nah. Yang ke-19. Al-amru bil ghasli minal janabah. Perintah untuk mandi junub. Perintah untuk mandi dari keadaan junub. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub maka apa? Bersucilah, mandilah. Perintah untuk mandi dari junub. Al-ishrun yang ke-20. Annahu yajibu ta'mimul ghasli lil badan. Bahwasanya wajib menyeluruhkan badan ketika membasuh atau ketika mandi. Wajibnya menyeluruhkan badan ketika mandi. Hingga semua anggota tubuh harus terkena apa ini? Air. Air harus mengalir ke seluruh anggota tubuh ketika sedang mandi apa ini? Junub. Li'annallaha adhafat tatahhur lil badan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkan bersucinya kepada badan. Walam yukhassishu bi syai'in duna syai'. Dan Allah tidak mengkhususkan satu bagian tanpa bagian yang lain. Ketika wudhu Allah sebutkan anggota tubuh mana yang mau dicuci, mana yang mau diusap. Adapun ketika mandi Allah enggak sebutkan. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian dalam keadaan junub maka apa? Mandilah. Allah enggak sebutkan mana yang mau dimandikan, mana yang mau dicuci. Menunjukkan semuanya harus apa ini? Benar. Yang ke-21. Al-amru bi ghasli zahiri sya'ri wa batinihi fil janabah. Masuk dalam pengumuman tadi, ikhwan, perintah untuk mencuci bagian rambut yang luar maupun yang dalam ketika mandi junub. Sehingga rambut yang luar kena, yang dalamnya pun akarnya, bagian akarnya yang menempel dengan kulit kepala itu juga harus kena apa? Air. Tidak cukup hanya apanya? Hanya zahirnya saja. Kalau dalam wudhu cukup nggak zahirnya? Cukup. Dalam wudhu zahirnya saja cukup. Zahir apa? Zahir kepala, zahir rambutnya cukup. Tidak harus dikenakan kemana? Ke dalam kulit. Atau jenggot. Atau rambut yang tumbuh di wajah. Kemarin sudah kita sebutkan rinciannya. Tidak wajib sampai ke dalam. Cukup apanya? Zahirnya. Kapan? Kalau jenggotnya apa? Kalau jenggotnya? Kalau jenggotnya tebal. Nah, kalau jenggotnya tipis. Tipis sama tebal. Kalau cukup mau mencukupkan diri dengan luarnya saja, nggak usah dimasukkan. Ketika tebal, ketika tipis maka harus apa? Masuk ke dalam. Nah, untuk mandi semua harus kena, zahir maupun batin dari rambut harus terkena air. Yang ke-22,
annahu yandariju al-hadatsul asghar fil hadatsil akbar. Bahwasanya masuk hadas kecil itu ke dalam hadas besar. Hadas kecil yang mengharuskan wudu, hadas besar yang mengharuskan mandi. Bahwasanya masuk hadas asghar, hadas kecil ke dalam hadas besar. Artinya kalau kita bersuci dari hadas besar, maka dianggap kita sudah bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil itu masuk dalam hadas besar. Berarti kalau kita bersuci dari hadas besar, terangkat juga hadas apanya? Kecil. Nah. Wa yakfi man huma alaihi, dan cukup bagi orang yang padanya kedua-duanya. Cukup bagi orang yang ada padanya kedua-duanya. Apa? Hadas asghar, hadas besar. Dia wajib wudu, dia juga wajib mandi. Paham ya? Tadi sebelum berhubungan dengan istri, dia sudah dalam keadaan apa ini? Tidak suci. Enggak ada wudunya. Kemudian berhubungan, tambah berapa hadasnya? Jadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas apa? Cukup bagi orang yang punya dua hadas tersebut, an yanwiya, untuk dia meniatkan, summa yu'ammimu badana. Dia niat, kemudian dia seluruhkan air ke tubuhnya. Dia kenakan air ke seluruh tubuhnya. Ini pakai yang besar apa yang kecil ini? Pakai yang besar saja. Terangkat yang kecilnya? Terangkat. Pakai apa tadi? Niat. Summa yanwi innamal a'malu binniyat. Li'anna Allah lam yadhkur illa tatahur. Karena Allah ketika menyebutkan junub ini hadas apa? Besar. Maka Allah tidak menyebutkan kecuali hanya tatahur, bersuci gitu saja. Nah, Allah hanya sebutkan satu jenis suci saja. Walam yadhkur annahu yu'idul wudu, dan Allah tidak sebutkan bahwasanya dia harus mengulangi apanya? Wudunya. Padahal kalau sudah hadas besar, hadas kecil pasti enggak itu? Pastilah. Kalau sudah batal, kalau sudah punya hadas besar, pasti hadas kecilnya pasti ada. Pasti wajib batal apanya ini? Wudunya. Ternyata Allah SWT hanya menyuruh dia untuk apa ini? Mandi. Fattaharu. Allah nggak nyuruh dia mengulangi apanya? Padahal wudunya batal juga tidak? Sehingga menunjukkan hadas kecil masuk ke dalam hadas apa? Besar. Masya Allah. Habis tentang junub. Banyak lagi tentang junub. Oh, ini sedikit lagi tentang junub. Yang ke-23, As-Salis wal Ishrun, annal junuba yasduku alaman anzalal mani yaqdhatan aw manaman aw jama'a wa lam yunzil. Bahwasanya junub masuk ke dalamnya orang yang mengeluarkan mani dalam keadaan sadar. Bahwasanya kata junub itu bisa digunakan untuk orang yang mengeluarkan maninya dalam keadaan sadar. Ini berhubungan dengan istri, dalam keadaan sadar dia mengeluarkan maninya. Nah, ini versi yang halal. Versi yang haramnya onani. Ini hati-hati para pemuda yang nggak bisa menahan nafsunya, syahwatnya, puasa. Ini jangan udah nahan nafsu nggak kuat, menikah belum sanggup, puasa pun enggak. Bah, ini kalau udah kayak gini, ini kemungkinan besar akan terjatuh dalam apa ini? Dalam onani, dalam dosa. Sehingga pilihan cuma itu. Kalau sudah balik, punya syahwat besar, kata Rasul, kalau nggak sanggup menikah, maka apa? Maka puasa. Kalau nggak sanggup puasa, menikah enggak juga, ini kecil kemungkinan bisa apa ini? Selamat. Sehingga hati-hati. Nah, maka pembicaraan-pembicaraannya pun dibatasi. Nggak usah banyak-banyak bahas tentang apa ini? Tentang perempuan. Wah, anak Pak ini tuh. Wah, ini tuh kemarin kayaknya senyum-senyum dia sama aku pas aku lewat. Kepedean. Nah, ini dibatasi untuk menjaga diri, ini namanya al-muta'affif atau musta'fif, orang yang menjaga kehormatan apanya? Dirinya. Nah, ini udah nggak mampu tapi sok apa ini? Sok kuat. Suruh puasa nggak mampu, nah nafsunya pun juga apa? Enggak juga. Ya udah, ini biasanya nggak akan ada lagi penjagaannya. Kemungkinan besar akan terjatuh dalam apa ini? Dalam dosa. Ya pilihan tinggal apa? Mana istimna dengan tangan sudah. Paham ya? Nah, intinya di sini dalam keadaan seperti itu pun yang haram tadi pun dia tetap wajib apa ini?
mandi karena dia mengeluarkan mani dalam keadaan apa ini? Sadar. Ini nggak masalah kayak gini-gini, bukan hal yang tabu ya, Pak. Mending kita ngasih tahu yang kayak gini selagi kalian tuh masih muda, dapat pendidikan yang benar, yang baik tentang hal seperti itu daripada kalian dapatkan dari yang lain-lain. Nah, paham nih ya. Nah, sehingga kalau mengeluarkan maninya dalam keadaan sadar, maka dikatakan apa? Junub. Au manaman atau dalam keadaan apa? Tidur, mimpi, ihtilam, mimpi basah. Bangun-bangun udah basah. Bukan ngompol. Lain. Nah, ini anak-anak yang udah tanggung-tanggung ini, kalau udah mimpi apa? Kemudian ketika bangun terlihat keluar apanya? Maninya. Berarti sudah apa? Balik. Hukum lain lagi. Udah nggak dihukumnya apa ini? Anak-anak. Ini anak-anak tanggung tuh. Abdur, Akbar, Ipan. Anak-anak tanggung nih, Azri. Ya diingatkan dari sekarang penting. Nggak masalah. Abdullah. Bapaknya nanyai. Udah belum? Kenapa? Hukumnya beda antara sebelum mimpi dengan setelah apa? Mimpi. Mafhum ya? Ini kondisi apa ini? Kondisi balik. Ini kondisi dia yang membuat dia jadi junub. Dia mengeluarkan maninya dalam keadaan apa tadi? Tidur. Dalam keadaan apa? Tidur. Nah, ini biasanya yang belum nikah. Udah nikah nggak pernah mimpi lagi kayak. Dulu yang parah itu ketika di Yaman. Jika mimpi ya, pas musim dingin, air itu ya kan air itu dipanaskan, tong besar gitu, panjang gitu, panjang mungkin berapa 5 meter mungkin tong. Di bawahnya kasih apa nih? Kompor tiap pagi nyala. Ya kadang gasnya belum dibeku. Nah, ini kan ini suruh mandi pagi gimana ya, coba. Nah, Allah musta'an. Au jamaah walam yunzil. Atau dia jima tapi tidak mengeluarkan maninya, tetap dikatakan apa dia? Junub. Maka dia tetap wajib mandi. Sebenarnya dalam hadis wa in lam yunzil. Kata Rasul meskipun dia tidak apa? Mengeluarkan maninya ketika berhubungan, tetap dia dikatakan keadaannya dalam keadaan junub, wajib apa? Mandi. Sehingga ini 3 keadaan yang seseorang dikatakan apa dia? Junub. Dia mengeluarkan maninya dalam keadaan sadar, kemudian dalam keadaan tidur, atau dia berhubungan tapi tidak apa ini? Tidak mandi, tidak keluar. Nah, berhubungan dalam artian iltiqa'ul khitanain, cukup dengan bertemunya 2 apa ini? 2 khitan, khitan laki-laki dengan khitan apa? Perempuan. Nah, yang ke-24, yang terakhir tentang junub. Anna man dzakara annahu talama wa lam yajid balalan. Bahwasanya orang yang ingat bahwasanya dia mimpi basah, mimpi gitu aja. Kemudian dia tidak mendapati basah. Dia tadi mimpi jima. Tapi pas bangun tidak dia dapati ada yang basah, enggak ada yang keluar. Fa innahu la ghusla alaihi. Maka tidak ada mandi atas. Dia tidak dihukumi junub. Dia masih dalam keadaan apa ini? Suci. Karena tadi yang junub kapan? Ketika dia mimpi dan mengeluarkan apa? Mani. Kalau dia mimpi tapi tidak mengeluarkan, maka tidak ada apa? Mandi. Sebagaimana kata Rasul SAW ketika tentang wanita yang ihtilam, wanita yang mimpi basah, ketika ditanyakan oleh Rasul apakah dia wajib mandi, kata Rasul, na'am, idza ra'atil ma. Iya, dia wajib mandi kalau dia melihat adanya. Kalau nggak melihat berarti nggak ada apa? Karena Rasul mensyaratkan wanita tersebut yang mimpi tadi untuk mandi kalau dia melihat apa? Air. Ada yang keluar. Kalau tidak berarti tidak wajib apa? Mandi. Nah. Fa innahu la ghusla alaihi li'annahu lam tatahaqqaq minhul janabah. Karena tidak terwujudkan darinya keadaan junub. Nah, meskipun dia mimpinya mimpi seperti itu, tapi ketika bangun dia tidak mendapati basah, tidak ada yang keluar, maka hukumnya masih dalam keadaan apa dia ini? Suci. Nah, sampai sini selesai beberapa faedah yang terkait dengan junub. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.